kedua ada proses isohorik. Isohorik ada dua kata ya, yaitu iso dan horik. Iso artinya sama, tetap, atau konstan. Sedangkan horik artinya volume. Jadi isohorik atau isovolumik yaitu proses perubahan keadaan yang dialami oleh suatu gas, di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volumenya tetap atau konstan. Di garis bawahi ya, volumenya tetap. Jadi V1-nya itu akan sama dengan V2, di mana V1 itu volume awal dan V2 itu volume akhir. Sedangkan untuk tekanan dan suhunya itu berubah-ubah. Pada proses isohorik ini berlaku hukum Gay-Lussac yang mengatakan bahwa apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya, yaitu P berbanding lurus dengan T. Secara matematis dapat ditulis dengan persamaan P per T atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 merupakan tekanan gas pada keadaan 1, T1 suhu gas pada keadaan 1, P2 tekanan gas pada keadaan 2, dan T2 suhu gas pada keadaan 2. Untuk grafiknya seperti ini. Untuk diagram PEPI, pada proses isohorik ini akan saya gambarkan. Arahnya itu bisa ke atas atau ke bawah. Yang ke atas itu tekanannya mengalami penambahan, sedangkan yang ke bawah tekanannya mengalami penurunan. Dari diagram tersebut, kita bisa lihat bahwa kurva pada proses isohorik ini yaitu kurva tegang. Karena volumenya tetap ya, jadi masih di tempat itu. Contoh untuk volume awalnya itu V, untuk volume 2-nya itu masih tetap V, masih di sana ya. Nah, bagaimana untuk usahanya? Usahanya itu W sama dengan P kali delta V, di mana delta V itu V2 kurangi V1. Nah, untuk V1-nya itu tadi sudah dimisalkan ya, V untuk V2-nya itu sama nilainya V, maka delta V-nya itu V dikurangi V, V dikurangi V 0, maka usahanya itu W sama dengan P kali 0, hasilnya 0. Jadi tidak ada usaha yang dilakukan ya, maupun itu dari sistem ke lingkungan ataupun lingkungan ke sistem. Proses isohorik ini biasanya terjadi pada wadah yang tertutup ya. Contohnya seperti kipas angin dan baterai dalam sebuah wadah tertutup. Kipas ini bisa berputar menggunakan energi yang disumbangkan oleh baterai. Ketika kipas berputar, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada dalam wadah. Pada saat yang sama, energi kinetik kipas berubah menjadi energi dalam udara. Energi listrik pada baterai juga berkurang karena sudah berubah bentuk menjadi energi dalam udara. Ini menunjukkan bahwa kerja masih bisa dilakukan tapi tidak melibatkan pada perubahan volume atau volumenya selalu konstan. Volume udara yang ada di dalamnya itu pasti konstan ya, tidak berubah. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan hukum termodinamika 1, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Delta U itu energi dalam dan W itu usaha. Usaha dalam proses isohorik yaitu 0. Maka Q-nya itu sama dengan delta U. Kalor yang dihasilkannya itu dari perubahan energi dalam. Maksudnya Q sama dengan delta U itu bagaimana? Contohnya kita mempunyai sebuah tabung yang dilengkapi dengan piston dan kita jaga volumenya itu tetap konstan. Ketika kita memberikan sebuah kalor dan menjaga volumenya itu tetap konstan, maka kalor yang diberikan itu akan membuat partikel-partikel gas di dalamnya itu bergerak sangat cepat. Oleh karena partikel-partikelnya itu bergerak sangat cepat,
maka energi dalamnya juga meningkat. Karena energi dalamnya meningkat, otomatis tekanannya juga berubah. Jadi tadi di awal sudah ya dijelaskan bahwa untuk tekanan dan suhunya berubah ya.